Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar MS Word. Kita akan mencoba mengetik yang akan kita ketik kira-kira modelnya seperti ini. Nanti ada word art-nya di sini, ada table, terus ada isi paragraf. Isi paragrafnya juga akan kita buat, ada yang model koran, ada yang pakai hanging. Dalam pengetikan di MS Word, kita harus memperhatikan kaidah-kaidahnya ataupun aturan-aturan yang akan kita buat. Kita nanti akan mencoba membuat seperti persis yang ada di sini. Tapi kita lihat dulu kira-kira aturan-aturannya apa yang harus kita perhatikan. Ya, aturan-aturannya yang pertama ini. 1. Atur margin atas bawah kanan kiri 2 cm. Ya, mungkin saya mencoba membuat dokumen baru, bisa saya klik sebelah sini atau pakai kombinasi Ctrl sama N. Ya, seperti ini. Kita atur dulu seperti yang ini, atur margin atas bawah kanan kiri 2 cm. Ya, sebelum melakukan pengaturan, pastikan kalau punya ruler yang ada di sini sudah muncul. Kalau punya ruler yang ada di sini belum muncul, Anda bisa klik view, Anda klik rule di sini ya. Kita klik lagi biar muncul lagi ya, seperti ini. Terus selanjutnya juga Anda perhatikan satuan ukurannya Anda menggunakan apa? Satuan ukurannya. Kalau di sini angkanya cuma sampai 7, berarti satuan ukurannya menggunakan inci. Atau kalau Anda pengen melihat, bisa dari view, klik view, option, advance, ya kita gulung layarnya ini, kita gulung. Ya, Anda perhatikan di sini di display, Anda perhatikan di sini ada inci ya. Ini berarti satuan ukuran yang kita gunakan menggunakan inci. Ya, ini saya okein. Ya, selanjutnya akan kita atur untuk marginnya dari grup menu layout. Kita pilih margin, kita pilih custom. Tadi yang diinginkan 2 cm ya. Tadi diinginkan semuanya 2 cm. Margin atas, bawah, kanan, kiri masing-masing 2 cm. Ya, ini kita ketik 2. Anda perhatikan lagi karena satuan ukuran yang kita gunakan di sini inci, berarti kita harus menambahkan tulisan cm. 2 cm. 2 cm. 2 cm. Karena kalau kita tidak menambahkan tulisan cm, berarti nanti satuan ukurannya akan dianggap sebagai inci. Maka jangan lupa pastikan Anda sudah menambahkan tulisan cm. Ya, saya okein. Ya, kira-kira jadi berubah seperti ini area pengetikannya. Ya, selanjutnya kita lihat lagi aturannya. Ukuran kertasnya A4. Ya, kita rubah ukuran kertasnya. Ukuran kertas A4 dari grup menu page layout, terus kita klik size-nya. Ya, defaultnya biasanya letter ukurannya 8,5 kali 11. Kita rubah dari more paper size. Ya, kita pilih ukuran A4. A4 ini ya, sudah A4, kita oke. Kita lihat lagi aturannya. Ketik naskah sesuai aslinya. Naskah sesuai aslinya ya, kita ketik naskahnya apa tadi yang kita. Ya, yang pertama tulisan latihan MS Word. Latihan MS Word berarti kita bisa menggunakan word art. Word art dari grup menu insert. Kita pilih word art sebelah sini. Ya, boleh Anda pilih nanti, terserah. Mungkin saya coba yang ini. Ya, saya ketik aja latihan MS Word. Kira-kira seperti itu. Ini boleh kita tengahin. Ya, cara untuk memindahkan pakai kursor kita ya taruh di sini sampai muncul tanda seperti ini, baru kita pindahkan. Ya, kira-kira seperti itu. Kita sudah membuat latihan MS Word menggunakan word art. Selanjutnya apalagi? Ya, nanti kita akan membuat tabelnya ini. Sebelum kita melihat tabel, kita lihat dulu aturannya. Ya,
Ketik notasi aslinya judul dan tabel spasinya 1, before afternya 0. Ya, untuk judul sama tabel ini spasinya 1, before after 0. Ya, kita atur aja dokumennya kita yang baru. Untuk spasi dari grup menu home kita pilih ini ya, line spasi. Berarti kita klik yang angka 1 karena yang diinginkan 1 spasi. Selanjutnya before sama after. Before sama after dari grup menu page layout. Ya, di sini Anda perhatikan di sini ada before after. Defaultnya 0, afternya 8. Kita rubah jadi 0. Perlu Anda perhatikan before sama after ini fungsinya untuk memberikan jarak. Kalau before berarti untuk memberikan jarak sama paragraf di atas sebelumnya, after berarti untuk memberikan jarak sama paragraf di bawahnya. Ya, ini sudah kita atur before after 0. Ya, selanjutnya mungkin bisa langsung kita ketik untuk tabelnya ini. Ya, sebelumnya kursornya harus kita taruh di bawah dulu. Kalau seperti ini kita tinggal enter dulu. Ya. Terus yang muatannya kita naikin lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, selanjutnya kita buat tabelnya. Kita lihat tabelnya ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Barisnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk membuat kolom dari grup menu page layout, kita pilih kolom. Ya, kita pilih yang jangan dari sini tapi dari insert ya. Dari insert kita pilih tabel. Kita pilih tabel tadi 4, 5. Ya, 4 kali 5. Tapi sebenarnya nggak ada masalah kalau nanti ada kolom atau barisnya ada yang kurang atau kelebihan, sebenarnya bisa kita tambahkan atau kita kurangin. Ya, untuk sementara kita pilih yang 4 kali 5 seperti ini. Ini mungkin kita turunin lagi. Ya, selanjutnya kita ikutin apa? Ya, kita ketik nama, nomor pokok, program studi kepeminatan. Ya, kita ketik nama, nomor pokok, ya, program studi, terus kepeminatan. Selanjutnya ini harus kita rata tengah ya. Ini baris yang pertama kita ratain tengah. Bisa Anda lihat dari sini rata tengah. Ya, pengaturannya dari sini, atau kalau maunya lebih tepatnya sebenarnya pengaturan untuk tabel dari sini nih. Ya, pengaturan. Ini ada pojok kiri atas, tengah atas, pojok kanan atas. Ya, seperti itu kira-kira. Terus selanjutnya kita lihat lagi, dia ada backgroundnya dikasihkan warna. Backgroundnya kasihkan warnanya, berarti kita bisa dari sini. Ya, mungkin kasih warna kira-kira seperti ini. Ya. Ya, terus ini warnanya, warna tulisannya dia pakai warna putih. Pakai warna putih, kita blok dulu. Blok dulu ini, terus ini warnanya kita kasih warna putih. Mungkin background ininya kita pilih yang lebih tebal biar kelihatan. Ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita lihat lagi, ya di sini ada alamat di sebelah sini, alamat. Selanjutnya ada nomor HP sama email, nomor HP dan email. Nah, Anda perhatikan ini yang mau kita ketik ya, Anda perhatikan di sini sel yang sebelah sini sama sini dia dijadikan satu atau digabung. Untuk menggabung sel ya kita coba untuk menggabungkan satu sel sama satu sel di bawahnya, kita blok dulu ya. Terus kita bisa dari layout ya, di sini kita lihat yang merge cell, kita klik yang merge cell. Atau pakai cara lain, ini saya undo dulu, Ctrl Z. Cara lain bisa klik kanan pada mouse, kita pilih merge cell ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita lihat tulisan nomor HP dan email ini dia perataannya rata tengah. Ya, ini berarti ini kita ratain tengah juga menggunakan dari sini grup menu dari layout.
kita pilih yang sini. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi, ya, pada baris di sini dia akan digabungkan semua, ya, gabungan semua sama sel di sebelah kanannya. Berarti ini kita coba juga cara menggabungkannya, ya, kita blok, klik kanan, merge cell. Ini juga blok, klik kanan, merge cell. Ini juga kita blok, klik kanan, merge cell. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk tabelnya udah jadi, judul menggunakan words sama tabelnya sudah jadi. Selanjutnya nanti kita akan membuat isi paragraf ini. Kita lihat dulu aturannya di isi paragraf. Ya, paragraf spasinya 1,5, before afternya 6. Ya, kita buat dulu pada paragraf spasinya 1,5, before afternya 6. Kita coba lagi untuk spasi dari grup menu home. Ya, kita klik sebelah sini. Ya, kita pilih yang 1,5 karena dia yang diinginkan 1,5. Before after dari grup menu page layout. Before after tadi yang diminta 6. Ya, kita bisa klik di sini atau kita langsung menuliskan 6 pt. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, saya okein. Terus selanjutnya kita lihat isi paragrafnya. Untuk isi paragrafnya mungkin biar lebih cepat, saya akan menggunakan ini aja. Saya ketik sama dengan RAND kurung buka kurung tutup enter. Ya, sudah muncul untuk isi paragrafnya. Sekarang kita lihat aturannya. Ya, kita lihat sebelumnya. Sebentar, tadi untuk judulnya belum kita atur. Word art center. Untuk judulnya dia menggunakan fontnya Bookman all, ukurannya 24 ya. Kita atur dulu untuk judul. Ya, ini kita blok. Fontnya menggunakan Bookman. Ya, Bookman all, ukurannya 24. Ukurannya 24. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi petunjuknya. Pada tabel dia menggunakan Calibri 12. Ya, fontnya Calibri 12. Kita lihat tabelnya, ya, udah Calibri tapi ukurannya tidak 12. Kita blok aja dulu. Ya, udah, ini jenis hurufnya udah Calibri tapi ukurannya kita tambahkan, jadi kita ganti menjadi 12. 11. Ya, saya enter. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kita masuk ke paragraf 1. Paragraf 1 dia harus menggunakan first line indent. Fontnya Times New Roman ukuran 10. Ada superscript, like left, cengkes, capital insert. Ya, kita coba satu persatu. Coba satu persatu di sini. Yang pertama akan kita coba first line indent. Ya, Anda perhatikan untuk first line indent dia adanya di sini di ruler. Ya, ya, kita paskan kursornya. Ya, dengan simbol segitiga terbalik ini disebut dengan first line indent. First line indent itu fungsinya untuk pengaturan awal paragraf. Jadi pada awal paragraf akan diketik di kira-kira di inci keberapa. Ya, umumnya kalau umpamanya pada awal paragraf dia ke kanan setengah inci, kira-kira seperti itu. Ya, ya, tinggal kita drag aja ya, first line indent kita drag setengah inci. Ya, seperti itu first line indent. Selanjutnya kita lihat lagi font. Fontnya menggunakan Times New Roman ukurannya 10. Ya, pada paragraf 1 ini, paragraf 1 fontnya Times New Roman ukuran 10. Bisa kita blok seperti ini, atau cara yang lain kita bisa klik 3 kali klik ya. 1, 2, 3 ya, 3 kali klik dia langsung otomatis blok satu paragraf.
Terus kita rubah Times New Roman. Ukurannya kita lihat berapa tadi ukurannya? Ukurannya 10. Ya, ukurannya 10. Mungkin ini bisa kita gedein biar kita lebih kelihatan. Ya. Ukurannya 10. Terus apalagi yang bisa kita lakukan? Superscribe ini kita abaikan dulu. Like left berarti pengaturannya rata kiri. Pengaturan rata kiri Anda perhatikan di sini. Di sini kalau ini berarti pengaturan rata kiri atau bisa menggunakan kombinasi kontrol sama L. Ini pengaturan rata kanan atau bisa menggunakan rata tengah. Klik sini atau menggunakan kombinasi kontrol E. Ya, kalau yang ini pengaturan rata kanan atau kita klik atau bisa menggunakan kombinasi kontrol sama R. Ya, kalau ini justify yaitu pengaturan rata kanan kiri atau kita bisa menekan tombol kontrol sama J. Ya, karena yang kita inginkan rata kiri, defaultnya biasanya umumnya rata kiri, ya, berarti kita abaikan aja. Sudah rata kiri. Selanjutnya kita lihat capital each word. Capital each word-nya. Kita lihat apa sih yang diinginkan capital each word. Ya, berarti kalau capital each word kita lihat dari sini nih. Dari change case. Ya, Anda perhatikan di sini ada change case. Change case itu berarti fungsinya nanti untuk paragraf yang akan kita buat. Contohnya ini kalau banyak sentence case berarti pada awal kalimat, awal paragraf dia akan dibuat huruf besar. Cuma yang satu huruf di awal paragraf aja. Kemudian untuk lowercase berarti semua hurufnya dibuat huruf kecil semua. Uppercase semua hurufnya dibuat huruf besar semua. Terus yang tadi capital each word berarti setiap awal kata dia dibuat huruf besar seperti itu. Ya, tadi kita lihat ya ini change case-nya capital each word. Ya, berarti yang kita pilihnya yang sebelah sini. Ya, sebelum saya klik ini Anda perhatikan dulu. Anda perhatikan penulisan di sini. Penulisan di sini dia cuma awal kalimat aja dia huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Ya, awal kalimat aja. Kita klik capital each word. Ya, Anda perhatikan pada semua awal kata dia dibuat huruf besar. Ya, kira-kira seperti itu fungsinya change case. Ya, sebenarnya kita lihat lagi. Yang ini udah, berarti yang tadi yang belum ini ya, superscript ya. Apa itu superscript? Kita lihat dulu naskah yang awalnya dulu. Ya, naskah awalnya ini kita gedein juga. Ini naskah awalnya. Superscript Anda perhatikan pada paragraf yang pertama, dia ada yang dibuat berbeda. Ya, ini provides ini dibuat berbeda. Dia penulisannya kayak model kuadrat ya, kuadrat. Ya, ini berarti yang latihannya akan kita coba. Ya, ini kita blok dulu. Untuk blok bisa caranya kita drag pakai mouse, atau cara yang selanjutnya bisa kita double klik pakai mouse juga. Ya, seperti itu. Untuk double klik berarti yang diblok cuma pada kata tersebut. Tapi kalau 3 kali klik pada satu paragraf. Ya, kira-kira seperti itu. Ini kita jadikan superscript. Anda perhatikan superscript ada di sini simbolnya E kuadrat. Ya, khusus saya taruh di sini muncul tulisan superscript. Nah, ya, seperti itu kira-kira. Ya, provide. Dia sudah jadi seperti ini. Ya, kita lihat lagi. Kita lihat lagi paragraf yang kedua nanti akan dibuat seperti ini. Dia ada kotakannya seperti ini, ada kotaknya. Terus dia juga berkolom-kolom kayak model koran. Terus pada awal paragrafnya dia dibuat berbeda juga hurufnya. Ya, kita coba satu persatu dulu. Yang pertama mungkin kita buat dulu model seperti koran ya. Model seperti koran, seperti ini ada 3 kolom.
Ya, kita buat dulu 3 kolom dari grup menu page layout. Ini kolom, ya kita pilih yang tree. Ya, kira-kira seperti itu. Terus apalagi? Dia dibuat pada awal paragrafnya, hurufnya dibuat berbeda. Ini berarti dia menggunakan drop cap. Ya, kita lihat juga aturannya. Paragraf, ya ini kita ikutin dulu deh. Paragraf kedua, font Berlin Sans ukuran 11. Ya, ini kita rubah dulu pakai font Berlin. Ya. Berlin, sorry, nggak usah pakai font, kita ketik Berlin. Ya, Berlin Sans ukurannya 11. Ya, udah nih, udah berubah. Berlin Sans ukurannya 11. Terus kita lihat juga dia cetak tebal, ya pakai bold nih ya, cetak tebal. Ya, ini kita bisa klik sini. Ini untuk cetak tebal, kita klik sini atau pakai kombinasi Ctrl sama B. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya kolomnya tadi udah kita buat. Ya, selanjutnya untuk drop cap-nya. Drop cap-nya dia maunya yang diminta drop. Ya. Drop cap dari sini, dari grup menu insert, kita pilih drop cap, ya kita kliknya sebelah sini. Ya, berarti dia dimintanya drop. Ya, seperti itu. Selanjutnya apalagi? Ya, justify ya. Step-nya nanti dulu. Kita ikutin aturan yang justify dulu. Justify ini bisa kita blok. Ya. Ke grup menu home, justify ini. Kita klik sini atau pakai kombinasi Ctrl sama C. Ya, seperti itu kira-kira. Selanjutnya, ya tadi ini shape itu berarti nanti akan kita buat kotak di sini. Kita lihat naskah aslinya. Ya, naskah aslinya seperti ini. Akan kita buat kotak. Bisa kita mulai dari grup menu insert, shape, ya pilih ini kotak. Ya, kita dragin di sini, kita drag dulu, jangan dilepas. Drag seperti ini. Ya, untuk warnanya mungkin kita bisa pilih, contohnya punya warnanya seperti ini. Ya, kalau seperti ini berarti tulisan yang ada di belakangnya tidak kelihatan. Berarti kita shape fill-nya kita klik di shape fill. Ya, kita pilih yang no fill. Berarti tidak ada isi warnanya kosong seperti itu kira-kira. Jadi biar tulisan di belakangnya bisa kelihatan. Ya, no fill seperti itu. Kita lihat lagi, sudah ada nggak? Masih ada nggak aturan yang belum kita buat? Font ukurannya sudah kita buat, jenis hurufnya, ukurannya, terus tebal, kolomnya tadi ini udah 3 kolom, drop cap-nya ini yang huruf T ini, shapes ini yang kotak ini, shapes, justify yang rata kanan kiri. Ya, ini sudah kita buat. Selanjutnya untuk paragraf 34. Paragraf 34 berarti yang ini ya, paragraf 3 sama 4. Boleh kita blok. Caranya mungkin kita klik sini, terus kita bisa tekan tombol shift, terus kita klik sini ya, kalau kurang panjang, masih ada yang belum kita blok, shiftnya jangan dilepas, kita tekan arah ya, kira-kira seperti itu. Atur paragraf hanging itu berarti paragraf menggantung. Ya, ini kita abaikan dulu. Yang pertama mungkin ini fontnya Arial ukurannya 11. Ya, fontnya Arial ukurannya 11. Kita rubah di sini, kita ketik Arial. Arial apa dia diminta? Arial biasa, Arial aja, enggak Arial rounded. Ya, Arial yang ini ukurannya 11, berarti udah dibuat. Selanjutnya apa? Subscript ini nanti kita abaikan dulu. Cengkesnya dia yang diminta uppercase. Uppercase berarti semua dibuat huruf besar semua. Kita pilih cengkes, jangan lupa cengkes ada di sini. Simbolnya huruf besar sama huruf kecil. Ya, kita pilih yang uppercase. Seperti ini.
Ya, selanjutnya ini udah, berarti kita pilih yang sekarang yang masih belum kita lakukan yang hanging. Ya, kita lihat naskah aslinya. Naskah aslinya hanging seperti ini. Ya, hanging seperti ini. Jadi dia paragrafnya menggantung ya. Kalau umpamanya yang sering kita gunakan ini kalau kita membuat daftar pustaka pakai paragraf menggantung. Ya, kita buat hanging. Untuk membuat hanging, Anda perhatikan kursor Anda taruh di sini. Ini left indent. Left indent ini berarti simbolnya yang kotak ya. Di atasnya. Ya, ini hanging. Berarti simbolnya yang segitiga. Ya, kita drag aja ini. Drag. Ya, jadinya seperti ini kira-kira. Ya, terus kita ikutin lagi petunjuknya apa. Kita lihat naskah aslinya juga deh. Kita lihat naskah aslinya. Ya, ini kayaknya perataannya rata kanan kiri ya. Perataan rata kanan kiri. Rata kanan kiri berarti Anda bisa klik sebelah sini. Ya, atau pakai kombinasi kontrol sama J. Ya, selanjutnya yang superscript sama subscript tadi. Anda perhatikan tulisan ini naskah aslinya. Yang time ini kita buat superscript. Yang bawah ini share ini kita buat pakai subscript. Ya, kita blok dulu yang time, double klik ya. Terus kita pilih yang superscript yang ini, yang E kuadrat. Ya. Terus yang ini share, double klik lagi, klik. Ya, kita pilih yang sebelahnya. Ya, tandanya muncul subscript. Ya, kita lihat. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ini sudah hampir mirip sama naskah aslinya. Ya. Mungkin latihan MS Word kali ini cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.